Halo, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan memulai webinar tentang personal branding. Ya, kalau kita bingung apa bedanya personal branding dan company branding itu sebenarnya sama saja. Ya, hanya beda medianya. Kalau company branding kita akan bicara tentang perusahaan, bagaimana perusahaan itu membranding dirinya. Ya, kalau personal branding kita bicara tentang diri kita sendiri. Seperti Jeff Bezos katakan bahwa merek Anda adalah apa yang orang katakan tentang Anda saat Anda tidak berada di ruangan itu. Jadi, ketika orang ditanya, apakah kamu kenal dengan Irin misalkan, ya, dia akan menjawab, oh ya saya kenal. Nah, lalu orang mungkin akan bertanya lagi, jadi Irin itu orang seperti apa? Nah, apa yang diingat oleh orang tersebut tentang saya itu adalah personal branding yang saya bawa, personal branding saya. Ya, itu adalah orang yang orang ingat tentang saya. Apa manfaat orang memiliki personal branding? Nah, manfaat pertama adalah meningkatkan visibilitas. Ketika orang ingat dengan kita, berarti kita akan terlihat, ya. Kita akan dikenal oleh orang tersebut. Ya, orang akan mengingat. Seringkali misalkan dalam satu pertemuan atau dalam satu komunitas kita berkenalan dengan banyak orang baru. Nah, ketika kita bisa menunjukkan personal branding kita, menunjukkan siapa diri kita secara otentik, nah di situ orang akan ingat dengan kita dibandingkan dengan orang-orang baru yang dia kenal pada saat itu. Yang kedua adalah membangun kredibilitas. Kredibilitas adalah di mana orang percaya pada kita. Ya, kita menunjukkan kemampuan kita dan orang percaya dengan kemampuan kita tersebut. Kita menunjukkan kepribadian kita, perilaku kita, cara berpikir kita, ya, dan cara berpikir kita, dan orang percaya bahwa kita adalah orang seperti itu. Ya, kita menunjukkan apa adanya kita. Lalu yang ketiga adalah menambah nilai personal, ya, nilai tambah personal. Tentu saja ketika orang ingat dengan kita itu akan menambah nilai kita. Ya, seperti tadi saya katakan, branding kita secara personal itu membuat orang ingat dengan kita. Kalau orang ingat dengan kita, ya tentu saja itu akan menambah value diri kita. Yang keempat adalah membuka peluang karir, bisnis, dan kolaborasi. Ketika orang ingat dengan siapa kita, tentu saja itu akan membuka peluang dalam kita berkarir, berbisnis, atau bekerja sama. Ya, ketika mereka butuh kolaborasi, ketika mereka butuh partner bisnis, ketika mereka butuh menaikkan jabatan stafnya, mereka akan ingat dengan kita ketika kita punya personal branding yang bagus. Dan dengan memiliki personal branding, kita bisa fokus dengan mengembangkan apa potensi diri kita atau apa kelebihan kita, apa kekuatan kita. Ya, karena kita tahu, misalkan saya ambil contoh, saya adalah seorang dengan kekuatan empati. Ya, saya mempunyai kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan ketika mereka bercerita suatu cerita. Nah, kemampuan empati saya ketika itu jadi personal branding saya, tentu saja akan saya fokuskan untuk saya latih sehingga menjadi lebih bagus lagi. Ya, yang berikutnya adalah meningkatkan kepercayaan diri. Jelas, kalau kita diingat oleh orang, kalau kita sudah tahu apa kelebihan dan kita memberi atau melatih kelebihan kita tersebut, strength kita tersebut, tentu saja itu akan menambah kepercayaan diri kita. Seperti seorang pakar personal branding yang mengatakan bahwa sebenarnya personal branding ini adalah tumpang tindih, ya, antara bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana orang lain melihat kita. Ya, kalau kita mampu melihat diri kita sendiri, kita mampu mengenal dan memahami siapa diri kita, ya, itu adalah hal yang luar biasa. Dan ketika orang lain mengenal diri kita seperti kita melihat diri kita sendiri, berarti personal branding kita berhasil. Karena dua hal ini harus selaras, ya, berjalan bersama. Jangan sampai kita malah mengikuti apa yang orang pikirkan tentang kita. Misalkan orang berpikir saya adalah orang analitik, padahal sebenarnya analitik adalah kelemahan saya, ya, weaknesses saya. Tentu saja itu tidak akan menjadi personal branding yang bagus ketika saya kemudian memaksakan diri untuk menjadi seorang analitik. Padahal saya tidak nyaman menggunakan kemampuan analitik saya. Nah,
Oleh karena itu, kita perlu menjadi kepala pemasaran atau manajer personal branding kita sendiri. Bukan orang lain yang menentukan siapa diri kita, tapi kita memahami, mengenal dan memahami siapa diri saya sehingga kita bisa menunjukkan ke mereka semua siapa diri kita sebenarnya. Ada 3 value penting dalam personal branding. Yang pertama adalah sustainability. Jadi kita harus berpikirnya jangka panjang. Ya, apa yang bisa menciptakan dampak positif dan berkelanjutan bagi diri kita sendiri, orang lain, dan lingkungan. Seringkali orang tidak memikirkan personal branding ini. Ya, yang penting saya untung hari ini. Ya, yang penting saya menang hari ini. Sehingga mereka tidak peduli apa yang dikatakan orang atau yang diingat orang tentang dirinya. Tentu saja seperti itu kita tidak akan bisa membuat personal branding yang bagus. Ya, kita harus berpikir dalam setiap kita melakukan sesuatu atau ketika kita akan mengatakan sesuatu, tentu kita harus berpikir apa dampak positif yang bisa kita lakukan sehingga orang akan ingat dengan kita secara positif bukan secara negatif. Ya, lalu yang kedua, value kedua adalah openness. Jadi kita harus terbuka, ya, kita apa adanya, otentik, kita jujur dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Karena ketika kita tidak jujur, ya kita tidak melakukan apa yang kita katakan atau kita tidak berintegritas, tentu saja orang akan eh, tidak akan ingat dengan branding kita, ya. Yang mereka ingat adalah kita adalah orang yang tidak bisa dipercaya, ya, dan itu tentu berefek jelek pada branding kita. Yang ketiga adalah inclusiveness. Jadi kita menghargai keberagaman. Kita bergaul, kita berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai macam ras, ya, dari berbagai macam latar belakang tanpa kita membedakan. Karena dalam personal branding sangat penting kita mampu untuk dan dihargai, ya, menerima dan diterima oleh orang dari berbagai macam latar belakang. Berikutnya ada 7 pilar personal branding yang perlu kita pahami supaya kita bisa membangun personal branding dengan baik. Yang pertama adalah clarity. C pertama adalah clarity. Jadi kita perlu kejelasan. Kalau kita nggak jelas siapa diri kita, ya tentu saja orang akan bingung menilai atau memberi branding pada diri kita. Mereka nggak akan mengerti bagaimana harus menjelaskan siapa Irin itu. Nah, jadi kita perlu jelas. Nah, apa yang perlu jelas? Yang perlu jelas adalah siapa kita. Dan itu terlihat dari apa strength kita. Ya, lalu apa nilai-nilai yang kita pegang dalam hidup ini? Nilai-nilai terpenting yang kita pegang dalam hidup ini. Dua hal ini nanti akan saya jelaskan setelah ini. Lalu apa yang ingin kita capai? Atau apa tujuan personal branding kita? Nah, ini yang perlu kita identifikasi sehingga kita sendiri paham dan jelas, orang lain kemudian juga akan bisa menjelaskan dengan baik tentang kita. Ya, saya jelaskan yang pertama tentang strength. Strength adalah zona pertemuan antara talent dan passion. Irisan berwarna coklat ini adalah strength. Ya, talent, kebanyakan orang mengira talent ini adalah bakat, ya, bakat alami yang berhubungan dengan profesi. Misalkan bakat bermain piano, bakat bermain basket, bakat menari, bakat berbisnis atau bakat menganalisa, berbisnis atau misalkan bakat menari dan sebagainya, ya, berhubungan dengan profesi. Padahal sebenarnya menurut penelitian psikologi terbaru, talent atau bakat ini adalah kecenderungan alami yang dimiliki seseorang sejak lahir, yang terlihat dari cara kita merasakan, berpikir, dan berperilaku. Jadi kepribadian kita yang berupa perasaan, pikiran, dan perilaku ini adalah juga bakat alami dari yang kita dapatkan dari Tuhan. Jadi ketika kita mengatakan kita tidak mempunyai bakat, berarti kita belum mengenal diri kita sendiri. Kita belum mengerti bagaimana cara kita merasakan, bagaimana cara kita berpikir, dan bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah bakat atau talent. Sedangkan passion itu adalah minat dan kecintaan pribadi. Seperti Sir Ken Robinson dalam The Element mengatakan, ketika manusia menemukan titik pertemuan antara
talentnya atau bakat alaminya dan passion mereka, ya, mereka akan merasakan kegembiraan dan kepuasan yang luar biasa serta mampu mencapai kinerja yang tinggi dan kreativitas yang luar biasa. Ini adalah potensi kita, ya. Ini adalah strength kita. Nah, mengapa kita perlu mengetahui strength kita dengan jelas? Ya, saya beri perumpamaan sebuah gambar bintang seperti ada di layar. Titik terluar bintang ini adalah strength kita. Titik terdalam bintang ini adalah weaknesses atau kelemahan kita. Misalkan kita diberi waktu 1 tahun untuk menutup weaknesses kita. Apakah weaknesses kita bisa bertumbuh atau menjadi lebih baik? Jika kita fokus, disiplin, konsisten, dan pantang menyerah, weaknesses kita ini akan bertumbuh. Ya, ini maha kuasanya Tuhan. Walaupun ini weaknesses kita, asalkan kita fokus, disiplin, konsisten, dan pantang menyerah, weaknesses ini juga akan bertumbuh. Dalam waktu 1 tahun, titik terdalam bintang ini bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Akhirnya gambar bintang kecil ini akan menjadi sebuah lingkaran kecil. Ya. Beda halnya ketika dengan waktu yang sama, 1 tahun, kita disuruh fokus untuk melatih strength kita. Kalau weaknesses bisa bertumbuh, apalagi strength kita. Ya, titik terluar bintang. Kita tetap melatihnya dengan fokus, disiplin, konsisten, dan pantang menyerah, tentu saja strength kita akan bertumbuh. Gambar bintang kecil ini akan menjadi gambar bintang besar. Ya, dan teman-teman lihat, ketika bintang kecil ini menjadi sebuah bola kecil, itu perumpamaan seperti kebanyakan orang, ya, seperti kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu fokus untuk melatih atau menutup kelemahannya, sehingga mereka ya jadi seperti orang-orang rata-rata pada umumnya. Ya, tapi ketika kita fokus melatih strength kita dan strength kita bertumbuh, ini yang menjadi keunikan kita. Ya, ini yang menjadi keunikan kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu memperbaiki weaknesses kita, tapi kita fokus untuk membangun strength kita. Memperbaiki weaknesses kita memang akan membuat kita tidak melakukan kesalahan. Tapi membangun strength ini yang akan membawa kita pada kesuksesan karena kita terlihat berbeda. Ya, kita terlihat unik dibandingkan orang-orang yang lain. Dan ini adalah personal branding kita. Ya, strength kita itu adalah personal branding kita. Saya ambil contoh orang-orang sukses di dunia seperti Steve Jobs. Ya, ini adalah 5 strength teratas Steve Jobs. Ya, kreatif, resilient, excellent, visionary, dan focus on goal. Dan excellent Steve Jobs ini yang diutamakan oleh Steve Jobs dalam dia memproduksi produk-produk Apple. Ya, kita melihat bagaimana produk-produk Apple dari masa Steve Jobs, ya, bahkan diteruskan sampai sekarang, selalu perfect bentuknya, ya, selalu perfect, selalu enak dilihat, ya, enak digunakan. Nah, itu karena Steve Jobs berhasil menggunakan strength excellence dalam pekerjaannya, ya, dalam memproduksi atau mendesain produk-produk Apple. Begitu juga dengan kreatifnya. Ya, Steve Jobs berhasil selalu selangkah di depan, ya, produk-produk Apple selalu selangkah di depan dalam hal teknologi. Nah, itu karena kreatif dan excellent Steve Jobs. Nah, begitu juga dengan tokoh-tokoh berikut ini. Mereka semua mengetahui apa top strength-nya, ya, apa kekuatan utamanya. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, apa teman-teman sudah tahu apa kelebihan teman-teman? Apa teman-teman sudah tahu apa kekuatan teman-teman? Nah, kalau misalkan teman-teman belum tahu, nggak usah berkecil hati, karena 66% orang di dunia itu tidak mengetahui apa potensi dirinya atau apa strength-nya. Mengapa? Karena dari kecil kita dibiasakan untuk fokus pada kelemahan kita. Kita nggak bisa matematika, orang tua kita menyuruh kita belajar matematika atau les matematika. Ya, kita kelihatan nggak bisa bicara di depan umum atau kelihatan kita tidak pintar olahraga, malah orang tua kita menyuruh kita untuk fokus memperbaiki hal-hal tersebut. Ya, tapi lupa untuk fokus pada apa yang menjadi kekuatan kita. Nah, jadi ketika kita belum tahu atau menyadari apa strength kita, nggak usah berkecil hati. Ya, karena
authentic strength, ya authentic self lewat authentic strength memfasilitasi teman-teman untuk mengetahui apa strength teman-teman. Kami menyediakan assessment sehingga teman-teman bisa mengetahui apa top 5 atau 5 kekuatan teratas teman-teman seperti tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan. Nah, menurut penelitian dari Authentic Self, ada 26 kekuatan atau 26 strength yang dibagi dalam 4 domain yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi setiap dari kita itu memiliki 26 strength ini. Pertanyaannya adalah apa kita sudah mengetahui apa 5 strength teratas kita? Assessment dari Authentic Self akan membantu teman-teman mengidentifikasi 5 kekuatan teratas teman-teman. Ya, bahkan nanti juga teman-teman bisa mengetahui apa weaknesses teman-teman. Nah, dengan mengetahui apa 5 kekuatan teratas kita, kita akan bisa dengan mudah membranding diri kita sendiri. Seperti yang tadi saya ceritakan tentang Steve Jobs. Yang perlu kita ketahui adalah setiap strength yang ada di layar ini, itu semuanya dapat menjadi optimal. Ya, semuanya sama baiknya, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih jelek. Semuanya sama baiknya tergantung apakah kita sudah menyadarinya sehingga kita bisa fokus melatihnya. Ya, itu yang jadi pertanyaan. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui apa 5 teratas strength kita sehingga kita bisa fokus melatih 5 strength teratas kita ini. Nah, hal kedua yang perlu kita tahu atau kita identifikasi untuk personal branding kita adalah value hidup yang kita miliki. Apa value hidup yang teman-teman pegang teguh dalam kehidupan teman-teman? Orang seringkali tidak terlalu menyadari value hidupnya, ya. Padahal value ini itu sangat penting karena ini yang akan memandu kita berperilaku, ya, atau memandu kita ketika kita mengambil keputusan yang besar, ya, yang akan menentukan masa depan kita. Bukan kalau sekedar keputusan pilih beef burger atau chicken burger nggak perlu value, ya, tapi ketika kita perlu mengambil keputusan untuk sebuah masalah mungkin yang mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya, nah kita perlu menyadari kita memiliki value apa. Ini yang akan jadi kompas moral kita, jadi acuan kita dalam menjalani hidup kita. Ya, karena value ini mencerminkan apa yang kita anggap baik, benar, dan penting juga berharga bagi kita. Sehingga ketika kita sudah mengambil keputusan, ketika kita tahu itu berdasarkan value hidup kita nggak akan menyesalinya. Ya. Beda halnya ketika kita mengambil keputusan yang berpengaruh dalam kehidupan, tapi kita mendengarkan orang lain karena kita nggak menyadari apa yang baik, benar, penting, dan berharga bagi diri kita. Nah, itulah kita perlu mengetahui apa value kita. Authentic Self juga menyediakan assessment supaya teman-teman bisa mengetahui apa value yang teman-teman anggap baik, benar, penting, dan berharga dalam kehidupan teman-teman. Ada banyak value, ya, dan manusia memiliki value-value ini. Tapi apa 3 value teratas atau 5 value teratas dalam kehidupan teman-teman itu yang perlu teman-teman ketahui untuk panduan teman-teman mengambil keputusan penting dalam kehidupan teman-teman. Nah, hal ketiga yang perlu kita ketahui untuk personal branding kita adalah apa tujuan atau visi kita. Personal branding akan membantu kita mencapai tujuan atau visi kita dengan lebih mudah dan lebih cepat. Tapi ketika kita tidak punya tujuan atau visi, kita akan kesulitan juga membentuk personal branding kita, ya. Karena apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan tujuan atau visi hidup kita atau pekerjaan kita, ya. Kalau kita nggak sesuai dengan tujuan atau visi hidup kita akan kadang ke kiri, kadang ke kanan. Padahal tujuannya di tengah gitu ya. Kadang kita ke kiri, kadang kita ke kanan. Dan itu akan membuat bingung orang-orang sekitar kita sehingga ketika mereka disuruh mendeskripsikan siapa diri kita, mereka juga akan kebingungan. Mereka nggak akan menangkap apa branding kita. Ya, kita nggak punya citra yang kuat gitu, yang akan membuat mereka ingat dengan kita. C berikutnya adalah konsistensi. Nah, ketika kita ingin membangun kepercayaan orang lain atau ketika kita ingin orang lain benar-benar mengingat kita, tentu saja kita butuh konsistensi. Apa yang perlu kita
jaga konsistensi tentu saja adalah seperti yang tadi saya katakan, ya, strength kita fokus untuk melatih atau menggunakan strength kita sehingga kita benar-benar terlihat unik dibandingkan orang lain. Dan orang akan mudah mengingat kita, juga value hidup kita. Ya. Tapi dalam keseharian tentu saja kita perlu menjaga konsistensi juga. Bagaimana kita menampilkan diri secara visual? Apakah Anda orang yang rapi atau memang Anda orang yang agak berantakan ya? Maksudnya bukan berantakan gimana, tapi pakaiannya casual gitu. Nah, lalu gaya bicara, nada bicara itu juga perlu kita jaga. Ya, jangan hari ini kita bicaranya seperti teman akrab, tapi berikutnya ketika bertemu lagi kita bicaranya formal. Nah, orang juga akan bingung mengidentifikasi sebenarnya Anda ini siapa gitu. Apakah orang yang maunya berhubungan dengan formal, berelasi dengan formal, atau mau akrab gitu. Nah, berikutnya juga adalah perilaku. Nah, tentu saja ketika kita mengetahui apa kekuatan kita, apa strength kita, seperti tadi sudah saya katakan, tiga hal ini akan memudahkan kita untuk kita bisa menjaga konsistensi di tiga hal ini. Ya, kita akan mudah menjaga konsistensi di tiga hal ini ketika kita tahu apa strength kita. Nah, C berikutnya adalah konten. Ya, konten ini adalah alat utama bagi kita untuk mencapai apa sih nilai yang kita pegang, apa sih strength kita, ya, apa sih keahlian kita. Nah, itu kita bisa tunjukkan di sosial media, entah Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Ya, ketika orang melihat konten kita, dia akan tahu, oh, dia adalah orang yang punya tujuan seperti ini dan strength-nya adalah ini. Jadi kepribadiannya seperti ini. Nah, itu akan memudahkan kita. Ya, dan konten bukan hanya dalam sosmed, tapi juga dalam keseharian. Karena bagaimanapun kita adalah manusia yang makhluk sosial yang butuh berinteraksi atau berelasi secara langsung. Sehingga kita perlu memperhatikan juga hubungan kita dengan orang lain. Jangan fokus pada hanya fokus pada kuantitas, tapi fokuslah pada kualitas. Seringkali karena kita fokus pada kuantitas, pokoknya konten keluar terus gitu ya. Konten keluar terus, akhirnya kita lupa pada kualitas. Begitu juga misalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita fokusnya bertemu, berkenalan dengan orang baru terus, tapi kita lupa menjalin hubungan secara dalam. Nah, tentu saja kita perlu memperhatikan ini, ya. Fokus pada kualitas dan gunakan storytelling untuk membuat konten lebih menarik. Itu kalau dalam sosmed, tapi dalam kehidupan juga kita perlu banyak bercerita. Ya, bukan menjelaskan saya adalah seorang trainer yang sudah mentraining sekian dan sekian, tapi lebih baik kita bisa menceritakan apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu akan lebih diingat oleh orang. Lalu berikutnya adalah communication. Ya, personal branding itu bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita juga membangun hubungan komunikasi dengan orang lain. Dan tentu saja ketika kita membangun hubungan komunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, kita perlu komunikasi yang efektif dan apa adanya, otentik. Ya. Ada video saya tentang building strong relationship dan itu akan sudah dijelaskan secara lebih dalam tentang communication. Ya, Anda bisa lihat di aplikasi. Yang penting ya, yang perlu digarisbawahi dalam komunikasi efektif adalah kita perlu memakai bahasa yang jelas dan mudah dipahami supaya orang nyaman berinteraksi dengan kita, berkomunikasi dengan kita, juga mereka akan dengan mudah menjelaskan siapa diri kita gitu. Ya. Lalu kita perlu jadi pendengar yang baik. Kita juga perlu jadi pendengar yang responsif terhadap umpan balik. Intinya adalah jadi pendengar yang aktif. Ya, bukan hanya cuma diam mendengarkan tanpa timbal balik, ya, tapi kita bisa memberikan pertanyaan balik atau apa sehingga orang itu nyaman untuk bercerita kepada kita. Dan ketika mereka banyak bercerita kepada kita, itu kita sudah membuat diri mereka nyaman. Ya. Jadi komunikasi ini sangat penting. C berikutnya adalah connection, membangun jaringan.
bukan hanya sekedar di sosmed, tapi kita perlu membangun jaringan atau koneksi dengan orang-orang di kehidupan nyata, ya, berkolaborasi entah di sosmed atau di kehidupan sehari-hari. Jaga hubungan yang tulus dan saling menguntungkan. Karena ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri atau kita hanya berpikir bagaimana caranya supaya saya menang, bagaimana caranya supaya saya menghasilkan sesuatu dari hubungan ini, orang akan merasakan dan akan sulit sekali membangun koneksi dengan orang seperti itu, ya, yang mencari untung sendiri atau nggak mau rugi atau terlalu hitungan, ya akan sangat sulit. Kita perlu menjalin hubungan yang tulus dan saling menguntungkan. Kalau saya untung, kamu juga untung, gitu. Dan ketika kita bisa membangun hubungan atau jaringan yang tulus, kuat dan bermakna, mereka juga yang akan mendukung tujuan kita. Zaman sekarang kita akan sangat sulit ketika kita harus sukses sendirian, ya. Kita akan bisa sukses ketika kita berkolaborasi dengan orang lain. C berikutnya adalah confidence. Kita perlu mempunyai kepercayaan diri atas kemampuan kita. Oleh karena itu, balik lagi, kita perlu tahu apa potensi diri kita, apa kelebihan kita, apa strength kita, sehingga kita bisa benar-benar yakin bahwa kita mampu melakukan strength kita tersebut dan kita juga nyaman melakukan strength kita tersebut, ya. Jadi kepercayaan diri ini yang akan membuat kita menarik bagi orang lain, ya. Itu. C berikutnya adalah credibility atau kredibilitas. Jadi kita perlu menunjukkan keahlian kita, ya. Kita perlu jujur apa adanya dan memiliki integritas. Jangan sampai kita hari ini mengatakan A, besok kita melakukan B, ya. Ketika kita tidak bisa dipercaya, tentu saja kredibilitas kita akan hilang, akan habis. Ya, jadi kita perlu membuat orang percaya pada kita sehingga mereka akan menghormati kita, menghargai kita. Berikutnya ya adalah kita perlu menjual diri kita sendiri. Personal branding akan memampukan kita menjual diri kita sendiri. Yang perlu kita ingat adalah satu, apa yang kita jual? Ya, apa yang kita jual? Apa strength Anda? Apa strength kita yang bisa kita gunakan untuk membantu orang lain? Ya, apa yang kita jual? Lalu yang kedua adalah siapa orang yang ingin mengenal dan mengingat kita. Kita perlu tahu siapa yang kita ingin diingat oleh siapa, gitu ya gampangannya. Kita ingin diingat oleh siapa. Nah, kalau misalkan Anda bekerja di kantor, mungkin Anda akan memiliki target audience atau target personal branding adalah atasan Anda atau rekan-rekan kerja Anda. Kalau Anda di kelas, target personal branding Anda adalah guru atau teman-teman Anda yang lain. Nah, kita perlu mengetahui siapa orang yang kita targetkan, sehingga kita bisa melakukannya dengan benar. Saya ambil contoh dari sebuah seminar personal branding, dia ambil contoh film Dilan. Ya, ini film Indonesia yang fenomenal. Saya belum pernah menonton, tapi ini contoh yang bagus untuk personal branding. Ketika Milea datang dari Jakarta, ya, murid pindahan di sekolah Dilan, ya, Dilan sudah naksir. Dan Dilan menganggap Milea ini adalah targetnya, gitu ya. Ini adalah target personal brandingnya. Yang dilakukan Dilan ketika Milea berjalan ke sekolahnya pagi hari dengan motornya, Dilan menyapa, "Hei Milea, nama saya Dilan dan saya tebak nanti siang di kantin kita akan bertemu." Nah, itu adalah message yang diberikan Dilan, ya itu personal branding Dilan supaya Milea ini ingat dengan Dilan. Nah, siang hari ketika Milea ke kantin, tentu saja siswa biasanya ke kantin ya untuk istirahat. Dilan memang sengaja ke kantin gitu ya, karena dia sudah bilang tebakan saya siang nanti kita ketemu di kantin gitu. Ketemu di kantin dengan Milea, dia langsung menyapa, "Hei Milea, benar kan kita ketemu lagi?" Gitu. Jadi di situ Dilan berhasil memberikan message kepada Milea. Milea sudah bingung, siapa sih ini kok mendekati dengan cara yang aneh? Aneh menurut Milea, tapi keanehan itu adalah keunikan Dilan, ya. Dan singkat cerita, ya Milea ini sebenarnya sudah punya pacar di Jakarta ketika Dilan mendekatinya dan Milea harus memutuskan
Dia pilih Dilan atau pilih pacarnya di Jakarta. Nah, Dilan ini secara konsisten mendekati Milea. Dia memberikan puisi, dia memberikan TTS ya yang lucu-lucu ya. Pokoknya segala cara Dilan lakukan supaya Milea benar-benar selalu ingat dengan dirinya. Sedangkan pacar Milea di Jakarta udah posesif, kalau kasih puisi juga puisi kopas ya. Sehingga akhirnya Milea memilih Dilan. Ketika sudah berpacaran pun Dilan tidak pernah berhenti membranding dirinya supaya Milea selalu ingat dengan dirinya. Dalam satu kencan, ya, ketika jajan bareng, Dilan makan kerupuk, dia potek kerupuknya jadi dua. Yang setengah dimakan, yang setengah lagi dimasukkan plastik, dan dia bilang ke Milea, Milea, nanti malam ketika kamu makan malam, makan dengan kerupuk ini. Gitu. Dan ketika makan malam, Milea tentu saja bersama ayah ibunya dan tanpa Dilan, nggak ada Dilan. Ya, tapi ketika Milea makan malam dengan kerupuknya, yang diingat Milea siapa? Dilan. Ya, Dilan sudah berhasil memberi message yang kuat pada Milea. Nah, itu yang perlu kita ingat ketika kita ingin menjual diri kita sendiri. Apa yang kita jual? Ya, siapa orang yang kita targetkan? Yang ketiga adalah apa yang kita lakukan hari ini untuk menambah nilai jual kita. Dilan melakukan ini. Ya, dia membuat puisi, dia membuat TTS, dia selalu memberikan message-message yang romantis dan sebagainya, sehingga menambah nilai jual dirinya. Nah, apa yang kita lakukan dengan strength kita, dengan kekuatan kita, sehingga kekuatan kita akan semakin bertumbuh, semakin naik, ya, dan itu yang akan menambah nilai jual kita. Ya, kalau misalkan saya punya kekuatan atau strength di domain relationship, tentu saja saya perlu melatih relationship saya supaya saya semakin fasih berteman dengan siapapun. Supaya orang semakin nyaman berteman atau berhubungan dengan saya. Nah, itu yang perlu kita lakukan dalam menjual diri kita sendiri. Nah, ini ada Authentic Self sediakan entrepreneur types. Jadi ketika Anda ingin mengetahui apa tipe entrepreneur Anda, apa gaya kepemimpinan Anda, nah ini ada paketnya, Anda bisa cek di nomor WA di bawah ya sesuai layar ya. Dan ini ada promo code-nya. Ya, saya lompat untuk sesi tanya jawabnya. Dan yang terakhir adalah ketika dunia meragukan siapa Anda, jangan pernah takut, jangan pernah malu atau komplain. Tapi tunjukkan dengan tindakan Anda. Ketika dunia belum mengetahui apa strength Anda, sehingga mereka masih bingung siapa Anda, tunjukkan apa kekuatan Anda, apa keunikan Anda, lakukan keunikan Anda. Jangan malu, jangan takut, jangan komplain. Lakukan saja keunikan Anda, dan Anda akan menjadi bintang yang bersinar. Anda akan terlihat dibanding orang-orang yang lain. Oke, sekian webinar tentang personal branding. Terima kasih, sampai bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih.